Bekas kota metropolitan yang tak pernah tidur, dari pabrik-pabrik besar hingga pasar-pasar sederhana dan gedung-gedung pencakar langit hingga gang-gang sempit. Bekasi adalah rumah bagi jutaan cerita dari masa kolonial hingga menjadi kota industri terbesar di Asia Tenggara. Dan di balik setiap perubahan ada satu hal yang tak pernah berubah, yaitu suara rakyat. Setiap 5 tahun sekali, masyarakat Bekasi diberikan hak dan kesempatan untuk menentukan arah kepemimpinan lewat pemilu. Tapi, bagaimana sebenarnya partisipasi politik warga Bekasi? Seperti apa perilaku mereka saat menghadapi pesta demokrasi? Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Yang pertama, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara menggunakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang keempat, keputusan yang diambil harus tanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. 1, 2, 3. Chime so loud, cock your dick, oh no. She walk along the life, belong together, Ada pesan atau himbauan nggak sih Pak? Ini kan kemarin pilkada beberapa paslon saling klaim kemenangan Pak, supaya tidak ada kegaduhan di wilayah gitu Pak. Saya menyampaikan kepada masing-masing ketua pemenangan, para pendukung masing-masing paslon untuk bisa menahan diri. Karena kita menyaksikan tidak ada quick count di Kota Bekasi ini. Oleh karena itu kita tunggu hasil penghitungan nanti di KPU. Ya, jadi pada bersabar dulu, jangan ada saling korea di masing-masing pihak. Insya Allah nanti kita serahkan semua penghitungan akhir oleh KPU ya. Yang kita harus evaluasi, analisa secara mendalam ya, karena terjadi penurunan yang begitu drastis dari Pilpres dan Pileg, di mana di Pilpres kita kemarin itu dan Pileg hampir 80%, tetapi di Pilkada ini kita lihat sama-sama kurang lebih 54 partisipasi pemilih untuk memilih wali kotanya. Tentu ini
perlu analisa apakah ada keengganan di masyarakat atau banyak hal lah yang harus kita coba dalami supaya ke depan partisipasi pemilu ini kita bisa lebih ditingkatkan kembali. Ini PR bersama untuk kita semua ya. Apa kurangnya sosialisasi dari KPU, Pak? Saya pikir kalau gaungnya pilkada ini kan sudah sampai kemana-mana ya. Sudah baik kami pemerintah, PU, Bawaslu, semua juga selalu mengingatkan tiap kunjungan ke daerah dengan masyarakat untuk bagaimana kita datang ke TPS, bagaimana kita salurkan aspirasi kita. Tapi kita lihat kenyataannya kemarin, partisipasinya kurang memuaskan kalau menurut saya.